Prep time selesai. Tapi Ultra Instinct tak bisa diprediksi. Kota yang sudah siap malam menyelimuti Gotham City, seperti tirai hitam yang tak pernah banner-banner terangkat. Namun malam ini berbeda. Seluruh jaringan satelit Wayne aktif. Sensor panas tersembunyi di setiap sudut gedung. Medan elektromagnetik mikro dipasang di 5 titik strategis. Di puncak Wayne Tower, satu sosok berdiri diam. Batman, prep time selesai. Ia telah menghitung 4.312 skenario kemungkinan. Satu-satunya variabel yang tidak bisa ia ukur, Ultra Instinct. Langit Gotham bergetar pelan, udara seperti tersayat tipis. Siluet muncul dari retakan cahaya, rambut perak. Tatapan tenang, aura yang tidak meledak melainkan mengalir. Goku dalam mode tertinggi, Ultra Instinct aktif tanpa suara. Ia tidak memancarkan ancaman, namun atmosfer kota terasa lebih berat. Batman menatap data di AUD. Detak jantung Goku stabil, gelombang energi tidak linear. Pola gerak tidak terdefinisi. Tidak ada pola, gumamnya. Tanpa peringatan, Gotham menjadi medan hidup. Lantai atap berubah menjadi panel gravitasi. Drone siluman muncul dari bayangan. Laser presisi tingkat mikro ditembakkan dari 3 arah. Goku tidak bergerak, namun tubuhnya sudah bergerak. Laser melewati ruang kosong yang ditinggalkannya sepersekian detik sebelumnya. Drone hancur sebelum menyentuhnya bukan karena ia menyerang, tetapi karena tekanan aura peraknya menggeser lintasan mereka. Batman mempersempit analisis. Ultra Instinct tidak menunggu ancaman. Ia bereaksi sebelum ancaman terjadi. Batman meluncur turun dengan jubah terbuka. Serangan tongkat karbon diperkuat servo. Ia menyerang bukan untuk menang, tetapi untuk membaca. Goku menghindar tanpa melihat. Setiap pukulan Batman seperti menabrak bayangan masa depan. Ia memprediksi 0,2 detik ke depan. Namun, Ultra Instinct bergerak di 0,0. Ini bukan refleks, gumam Batman. Ini kekosongan. Batman mengaktifkan proyektor neuroilusi. Ratusan citra dirinya memenuhi atap gedung. Pantulan panas, suara, bahkan detak jantung palsu. Namun Goku tetap tenang. Ultra Instinct tidak mengenali identitas. Ia membaca niat, dan di antara ratusan bayangan itu, hanya satu yang memiliki niat menyerang. Goku berputar ringan. Batman nyaris terkena serangan balasan. Nyaris. Batman mundur satu langkah. Ia menekan perintah terakhir. Contingency Omega. Aktif, langit Gotham menyala. Satelit memancarkan medan penekan energi skala kota. Frekuensi dirancang untuk mengganggu kontrol energi tingkat kosmik. Aura Goku bergetar. Untuk pertama kalinya, rambut peraknya berkedip. Batman melihat celah. Dengan kecepatan maksimal, Batman menyerang titik tekanan saraf. Ia tidak mencoba mengalahkan, ia mencoba memutus koneksi insting. Namun saat jari-jarinya hampir menyentuh, tubuh Goku bergerak otomatis. Bukan menghindar, melainkan mengarahkan serangan Batman ke ruang kosong. Bangunan di belakang mereka terbelah. Batman terdiam sepersekian detik. Ultra Instinct bukan hanya pertahanan. Ia mengubah arah kemungkinan. Batman membuka ulang simulasi di pikirannya. Ia telah menghitung kekuatan, menghitung kecepatan, menghitung daya tahan. Namun ia belum menghitung satu hal. Niat Goku. Goku tidak bertarung untuk menghancurkan. Ia bertarung untuk belajar, dan itu membuat pola tak bisa dikunci. Pertarungan meningkat. Setiap pergerakan menciptakan gelombang udara yang memecahkan kaca di seluruh kota. Batman memancing Goku ke pusat medan elektromagnetik terkuat. Gravitasi meningkat 300%. Ultra Instinct tetap aktif. Namun kali ini, Goku melangkah lebih berat. Batman memanfaatkan momen. Ia mengunci medan energi menjadi kubah penjara. Untuk sesaat, Ultra Instinct tertahan. Di dalam kubah, cahaya perak meredup. Batman mendekat perlahan. Semua kemungkinan sudah dihitung. Goku membuka mata. Tenang. Semua. Kecuali satu. Aura perak tidak meledak. Ia menyatu dengan medan. Bukan melawan gravitasi, melainkan mengalir bersamanya. Kubah retak. Bukan oleh kekuatan kasar, namun oleh harmoni. Kubah runtuh.
Batman mundur, namun kali ini Goku tidak menyerang. Ultra Instinct perlahan menurun. Ia berdiri diam. Kamu hampir berhasil, katanya tulus. Batman menatapnya. Ia menyadari sesuatu. Ultra Instinct tidak bisa diprediksi, karena ia tidak memiliki ego. Tidak ada pola untuk dikunci. Tidak ada emosi untuk dimanipulasi. Batman berdiri tegak. Jika aku diberi waktu lebih lama, Goku tersenyum. Kamu bakal bikin aku serius. Keheningan turun di atas Gotham. Tidak ada pemenang, namun ada jawaban. Strategi bisa menahan, bisa menunda, bisa memaksa adaptasi. Namun Ultra Instinct adalah keadaan tanpa celah. Sebelum pergi, Goku menoleh. Lain kali, coba tanpa kota ya, kasihan gedungnya. Ia menghilang dalam kilatan perak. Batman berdiri sendiri, namun ia tidak kecewa. Ia sudah menemukan celah, bukan pada Goku, melainkan pada dirinya sendiri. Ia belum menghitung kemungkinan kerjasama, karena mungkin Ultra Instinct tidak dimaksudkan untuk dilawan, melainkan dipahami. Dan jauh di dalam sistem Wayne, satu file baru dibuat, protokol, insting tanpa ego, karena jika suatu hari kekuatan itu lepas kendali, Batman ingin menjadi orang yang siap. Dan kali ini, ia akan menghitung lebih dari sekadar kemungkinan menang. Ia akan menghitung kemungkinan menjaga dunia bersama. Tamat atau awal dari aliansi paling berbahaya. Di dalam Batcave, layar-layar raksasa masih menyala. Simulasi belum berhenti. Batman berdiri diam di depan hologram pertarungan yang terus berulang. Setiap gerakan diputar ulang ribuan kali. Kecepatan tidak stabil. Pola tidak ada. Prediksi gagal. Tulisan merah berkedip di layar Ultra Instinct. Tidak dapat dimodelkan. Batman memperbesar satu frame. Di sana terlihat jelas, sepersekian detik sebelum serangan terjadi, tubuh Goku sudah bergerak. Bukan bereaksi, tapi mengetahui. Bukan kecepatan. Gumam Batman pelan. Antisipasi tanpa proses. Simulasi baru dimulai. Kali ini berbeda. Batman tidak mencoba mengalahkan Ultra Instinct. Ia mencoba memaksanya berubah. Lingkungan virtual menampilkan ulang Gotham City dalam detail sempurna. Setiap gedung, setiap angin, setiap partikel debu. Jika Ultra Instinct bereaksi terhadap ancaman, maka Batman akan menciptakan ancaman di mana-mana. Laser muncul dari segala arah. Drone menyerang tanpa pola. Lantai runtuh secara acak, namun hasilnya sama. Goku virtual bergerak seperti air, tidak pernah terlambat, tidak pernah terburu-buru. Selalu tepat. Batman menghentikan simulasi. Ada satu hal yang tidak bisa dimasukkan ke komputer. Insting. Ia membuka rekaman audio dari pertarungan. Kamu hampir berhasil. Kata-kata Goku diputar ulang. Bukan ejekan, bukan kesombongan. Fakta. Batman mempersempit analisis. Jika Ultra Instinct adalah keadaan tanpa ego, maka satu-satunya cara melawannya bukan dengan kekacauan, tapi dengan kehampaan yang sama. Di dataran sunyi jauh dari kota, Goku duduk bersila. Ultra Instinct tidak aktif. Namun, napasnya tenang. Angin bergerak di sekelilingnya. Ia membuka satu mata. Dia mikir keras banget ya sekarang. Ia bisa merasakannya. Bukan energi, bukan ancaman, tapi fokus. Goku tersenyum kecil. Itu seru. Batman berdiri di tengah ruang latihan. Tidak ada armor, tidak ada gadget, tidak ada senjata. Hanya diam. Ia menutup mata, mencoba merasakan gerakan tubuhnya sendiri tanpa berpikir. Satu langkah. Berhenti. Bernapas. Namun setiap gerakan terasa lambat, dipenuhi keputusan, dipenuhi kalkulasi. Ia membuka mata. Manusia berpikir terlalu banyak. Udara di Batcave bergetar pelan. Batman tidak berbalik, sudah tahu. Goku berdiri di belakangnya, tanpa aura besar, tanpa cahaya menyilaukan. Hanya kehadiran tenang. Kamu latihan ya? Batman berbalik perlahan. Kau sengaja datang. Goku tersenyum. Iya, kayaknya kamu belum selesai. Tidak ada gadget, kata Goku.
Batman mengangguk. Tidak ada transformasi, jawab Batman. Goku setuju. Keduanya berdiri saling berhadapan. Tidak ada kota untuk dihancurkan. Tidak ada medan perang, hanya ruang batu sunyi. Batman bergerak duluan. Serangan cepat, presisi. Goku menghindar santai. Namun kali ini, lebih dekat. Lebih sempit, lebih manusiawi. Batman hampir menyentuhnya. Hampir. Batman berhenti. Bagaimana kau tahu arah seranganku? Goku berpikir sebentar. Lalu menggeleng. Aku nggak tahu. Keheningan. Itu cuma terjadi. Batman menatapnya lama. Itulah jawabannya. Ultra Instinct bukan teknik. Bukan kekuatan. Bukan strategi. Itu keadaan. Dan keadaan itu tidak bisa dicuri. Tidak bisa diprogram. Tidak bisa dipaksa. Batman berjalan kembali ke komputer. File baru dibuat. Ultra Instinct. Bukan musuh Goku melihatnya. Hah, jadi nggak dilawan lagi? Batman menjawab datar. Strategi terbaik bukan selalu kemenangan. Goku tertawa kecil. Kamu aneh banget. Tiba-tiba alarm berbunyi. Layar menyala sendiri. Retakan energi muncul di orbit bumi. Bukan seperti sebelumnya. Lebih besar, lebih kasar, lebih tidak stabil. Batman menatap data. Ini bukan dari kita. Goku juga menatap langit-langit batu, seolah bisa melihat menembusnya. Aura tipis mulai muncul di tubuhnya. Yang ini, beda. Retakan itu melebar. Energi keluar seperti badai. Sensor Batman gagal membaca skalanya. Angka terus naik dan naik dan naik. Bahkan simulasi tidak punya batas untuk ini. Goku menyipitkan mata. Kayak ini bukan cuma satu orang. Batman memakai helmnya. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan, mereka berdiri di sisi yang sama. File baru terbuka. Skenario. Kerjasama Batman melihat ke arah Goku. Kali ini kita tidak bertarung. Goku tersenyum lebar. Syukurlah. Retakan di langit Gotham mulai bersinar. Udara bergetar lebih keras dari sebelumnya. Dan kali ini, bahkan Ultra Instinct bereaksi. Bukan terhadap serangan, tapi terhadap bahaya. Sesuatu akan datang. Sesuatu yang bahkan tidak perlu diprediksi. Karena seluruh tubuh Goku sudah tahu